Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria, NIM C0123-076. Saya dari kelas manajemen C, angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan lanjutan yang pada materi ruang lingkup manajemen keuangan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu adalah ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Nah, seperti yang kita ketahui, manajemen keuangan lanjutan ini adalah salah satu bagian dari manajemen keuangan, di mana di sini kita membahas keputusan-keputusan keuangan yang strategis dan kompleks, seperti struktur modal, kebijakan dividen, manajemen risiko keuangan, valuasi aset dan perusahaan, serta merger dan akuisisi. Jadi, intinya di manajemen keuangan lanjutan ini, kita akan lebih fokus pada bagaimana upaya kita dalam meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, serta menjaga kesejahteraan pemegang saham dalam jangka panjang melalui keputusan-keputusan keuangan yang lebih kompleks seperti yang saya sebutkan tadi. Ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan ini biasanya mencakup topik-topik yang lebih kompleks daripada manajemen keuangan dasar. Fokus utamanya adalah bagaimana pengambilan keputusan strategis ini bisa berdampak lebih besar terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu kan, di ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu keputusan investasi. Ya, seperti yang kita tahu, keputusan investasi ini kan berkaitan langsung dengan bagaimana perusahaan ini memberikan atau mengalokasikan dananya dan memberikan modal ke dalam suatu proyek atau aset yang berpotensi bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Dan yang kedua itu keputusan pendanaan. Nah, keputusan pendanaan ini adalah keputusan yang berhubungan dengan cara perusahaan ini memperoleh dana untuk mendukung kegiatan operasional dan maupun rencana pengembangan perusahaan. Nah, yang ketiga itu kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini merupakan keputusan perusahaan dalam menentukan seberapa banyak atau seberapa besar jumlah laba bersih yang akan diberikan atau dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, kita masuk di materi yang kedua yaitu risk and return serta model penilaian dalam sebuah investasi. Nah, yang pertama itu adalah risk atau resiko. Pengertian resiko ini merupakan penyimpangan hasil yang diperoleh dari rencana hasil yang kita harapkan. Nah, dengan demikian, apabila kita membicarakan resiko investasi ini berarti kita menganalisis kemungkinan tidak tercapainya hasil atau keuntungan yang kita harapkan. Nah, ada 3 jenis risiko dalam sebuah investasi, yaitu risiko pasar. Ini adalah jenis risiko yang muncul karena atau akibat dari fluktuasi pasar secara keseluruhan, seperti itu perubahan suku bunga, inflasi, atau kondisi ekonomi. Yang kedua ini risiko likuiditas atau liquidity risk, yaitu di mana investor ini kesulitan dalam menjual atau membeli aset dengan cepat yang tanpa mempengaruhi harganya. Nah, yang ketiga ini risiko operasional atau operational risk. Ini adalah jenis risiko yang timbul akibat kegagalan proses internal, sistem atau faktor eksternal. Nah, yang kedua itu adalah return atau pengembalian. Ini adalah pengembalian keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari investasi dalam jangka waktu atau periode tertentu. Jenis pengembalian atau return ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama capital gain atau loss. Ini adalah pendapatan atau kerugian yang didapat dari selisih harga jual dan harga beli aset. Selanjutnya itu return atau pengembalian. Ini adalah pengembalian keuntungan atau kerugian yang kita peroleh dari investasi dan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Ada 3 jenis pengembalian, yaitu capital gain. Ini adalah pendapatan yang kita dapat dari hasil atau dari selisih harga jual dan harga beli aset kita. Yang kedua itu dividen. Nah, dividen ini merupakan pembagian keuntungan atau laba bersih yang didapat perusahaan dengan para pemegang saham.
Yang ketiga ini adalah bunga. Bunga ini adalah pembayaran yang kita terima dari hasil investasi atau obligasi atau deposito. Kita masuk di materi yang ketiga, yaitu konsep risiko saham, jenis saham, dan proses penilaiannya. Nah, risiko saham ini adalah tingkat risiko yang terjadi dari kegiatan investasi. Ini bisa berupa ketidakpastian suatu investasi yang kita dapat bisa menyebabkan tingkat kerugian karena hasil perolehan hasil investasi ini yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan yang kita dapat. Nah, resiko saham yang dimaksud itu adalah seperti resiko pasar, resiko likuiditas, resiko inflasi, resiko capital loss, atau bahkan resiko suspend. Secara umum, jenis saham ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama saham biasa, yang kedua saham preferen, yang ketiga itu adalah saham blue chip, dan keempat saham pendapatan, dan yang kelima ini saham pertumbuhan. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menentukan nilai dari pasar saham. Seperti itu yang seperti pendekatan nilai sekarang atau present value approach. Yang kedua itu model diskonto dividen, dan yang terakhir itu rasio harga terhadap earning atau price earning ratio. Nah, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu lanjutan dari materi yang tadi, yaitu konsep risiko saham, jenis saham, serta proses penilaiannya, tapi secara lanjutan. Nah, risiko sekuritas atau di khususnya saham ini, kita bisa mempertimbangkan dalam menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, risiko yang kita hitung secara atau bisa berdiri secara sendiri, di mana tingkat pengembaliannya ini dihitung secara individu. Atau yang kedua, risiko dalam konteks portofolio, di mana eh, tingkat pengembaliannya ini kita hitung berdasarkan sejumlah saham yang digabungkan dan kemudian dikembalikan secara konsolidasi dan dianalisis. Nah, eh, tujuan penilaian saham ini adalah untuk menganalisis nilai suatu saham. Kemudian kita bandingkan dengan harga pasar. Ini untuk menentukan apakah saham tersebut undervalued atau overvalue. Kita masuk di materi selanjutnya, yaitu konsep risiko obligasi, jenis obligasi, serta proses penilaiannya. Seperti yang kita tahu, ini obligasi adalah surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Nah, risiko obligasi ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama risiko suku bunga atau interest rate risk, yaitu ketika suku bunga naik, maka harga obligasi turun. Begitupun sebaliknya, ketika suku bunga turun, maka harga obligasi naik. Nah, yang kedua ini risiko kredit atau credit risk, yaitu ketika risiko kreditnya sangat tinggi atau berpeluang untuk gagal membayarkan kredit. Yang ketiga ini risiko inflasi atau inflation risk, yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap yang rentang terhadap risiko inflasi. Nah, yang keempat ini risiko likuiditas atau liquidity risk, yaitu risiko ketika kita kesulitan menjual obligasi sebelum jatuh tempo. Yang terakhir ini risiko pasar atau market risk. Ini adalah karena adanya penurunan harga pasar dan biasanya disebabkan karena investor ini menjual obligasi sebelum tanggalnya jatuh tempo. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis obligasi. Nah, obligasi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan penerbit, tingkat bunga, dan karakteristik lainnya. Seperti yang pertama itu obligasi pemerintah atau government bond. Yang kedua, obligasi korporasi atau corporate bonds. Yang ketiga itu obligasi daerah atau municipal bonds. Yang keempat itu obligasi tingkat bunga tetap atau fixed rate bonds. Dan yang kelima, obligasi tingkat bunga mengambang atau floating rate bond. Yang terakhir, yang keenam ini adalah obligasi syariah atau sukuk. Materi selanjutnya itu adalah konsep risiko reksadana.
jenis reksadana, serta proses penilaiannya. Nah, resiko reksadana ini adalah sebuah potensi kerugian yang mungkin bisa dialami oleh para investor. Ini biasanya diakibatkan oleh adanya penurunan nilai investasi reksadana. Nah, risiko ini bervariasi bergantung pada jenis reksadana dan aset yang mendasarinya. Walaupun risiko yang umumnya atau biasanya terjadi di reksadana itu yang pertama risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko manajer investasi atau risiko inflasi. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis reksadana. Reksadana ini dibagi berdasarkan komposisi aset yang mendasarinya. Yang pertama itu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan yang terakhir itu reksadana saham. Nah, kita masuk di materi yang terakhir yaitu konsep-konsep perhitungan biaya modal. Nah, biaya modal ini atau cost of capital ini adalah skala biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, entah itu berasal dari hutang, saham, preferen, maupun laba ditahan. Nah, ini digunakan untuk mendanai investasi dan operasional perusahaan. Nah, instrumen pasar modal ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu saham. Ini adalah surat atau bukti tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan. Nah, yang kedua ini obligasi. Obligasi ini merupakan utang jangka menengah hingga jangka panjang. Yang ketiga ini adalah option. Ada dua istilah option yaitu call and put option. Nah, call option ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan. Nah, sedangkan put option itu adalah ketika hak untuk menjual saham tertentu sesuai dengan harga dan hari yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya itu adalah warrant. Ini adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan dan memberikan hak kepada para pemegang saham ini untuk membeli saham dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang terakhir ini adalah right. Ini adalah pemilik saham agar bisa membeli tambahan atau menggunakan tambahan penerbitan saham baru. Nah, untuk perhitungan biaya modal itu biasanya menggunakan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Ini adalah biaya modal dari rata-rata dari semua sumber dana, kemudian ditimbang berdasarkan proporsi masing-masing dari sumber dana tersebut dalam satu struktur modal perusahaan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.